Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Nabi, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu wa naf'u lil muslimin. Saudara, ketika Mas melakukan perbincangan dengan tanah, Mas berkata kepada tanah, kata Mas kepada tanah, wahai tanah, warnamu begitu kusam, hargamu pun begitu murah, tidak seperti aku. Warnaku begitu bercahaya, hargaku pun begitu mahal, tidak seperti kamu. Kemudian tanah pun membalas perkataan dari emas. Kata tanah kepada emas, wahai emas, betul apa yang telah kau katakan. Warnaku memang kusam, hargaku pun begitu murah, tidak seperti engkau. Warnamu begitu bercahaya, hargamu pun begitu mahal. Bahkan seringkali nasibku diinjak-injak. Tapi aku merasa bangga dan berbahagia. Karena walaupun warnaku begitu kusam, hargaku begitu murah, aku mampu menghidupkan berbagai macam pepohonan. Tidak seperti kamu. Walaupun warnamu begitu bercahaya, hargamu begitu mahal, tapi kamu tidak mampu menghidupkan berbagai macam pepohonan. Jangankan banyaknya pepohonan, satu pohon pun tidak hidup bersama kamu. Saudara, itulah potret sebuah kehidupan. Manusia itu ada yang hidup seperti emas, hidup dalam kemewahan, hidup dalam kemegahan, dikelilingi harta yang melimpah luah dengan pangkat dan kedudukan yang tinggi, punya rumah yang megah, mobil yang mewah, segala fasilitas hidup dan kehidupannya serba mewah. Ada manusia yang hidup di bawah garis kemiskinan, hidup di bawah garis kesederhanaan, bahkan seringkali nasibnya dihina, dicaci dan dimaki oleh orang. Akan tetapi manusia yang unggul itu, manusia yang hebat itu bukanlah manusia yang mampu menjadikan dirinya hidup seperti emas, hidup dalam kemewahan, hidup dalam kemegahan, dikelilingi harta yang melimpah luah, memiliki pangkat dan kedudukan yang tinggi, rumah yang megah, mobil yang mewah, segala fasilitas hidup yang mewah. Akan tetapi mereka tidak mampu memberikan kebaikan buat orang banyak. Mereka tidak mampu memberikan kemanfaatan buat orang lain. Akan tetapi manusia yang unggul itu, manusia yang hebat itu adalah manusia yang mampu memberikan kebaikan buat orang banyak, mampu memberikan kemanfaatan buat orang lain, walaupun mereka hidup di bawah garis kemiskinan, hidup di bawah garis kesederhanaan, bahkan nasibnya seringkali dihina, dicaci dan dimaki oleh orang lain. Karena kebaikan itu bukan siapa yang berbuat, tapi apa yang bisa kita perbuat untuk orang banyak. Karena kata Nabi, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Baik dengan hartanya, baik dengan tenaganya, baik dengan pikirannya, ataupun dengan yang lainnya. Jadi jangan bangga hidup seperti emas, hidup dalam kemewahan, hidup dalam kemegahan, dikelilingi dengan harta yang melimpah luah, memiliki pangkat dan kedudukan yang tinggi, memiliki rumah yang megah, mobil yang mewah, segala fasilitas hidup serba mewah. Tapi dia tidak mampu memberikan kebaikan buat orang banyak. Dia tidak mampu memberikan kemanfaatan buat orang lain. Maka bersyukurlah orang yang orang itu mampu memberikan kebaikan buat orang banyak, mampu memberikan kemanfaatan buat orang lain, walaupun dia hidup di bawah garis kesederhanaan, hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan nasibnya seringkali dihina, dicaci dan dimaki oleh orang lain. Saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Nabi, khoslatani
la syai'a afdalu minhuma al-imanu wa naf'u lil muslimin. Kata Nabi, ada dua hal, ada dua perkara yang tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih afdal, tidak ada yang lebih hebat dari keduanya, yaitu iman dan bermanfaat untuk orang Islam. Iman adalah sesuatu keyakinan yang melekat pada setiap manusia, yang mampu mempengaruhi ubudiyah manusia itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia beriman, maka semakin baik pula ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman ini adalah merupakan hubungan vertikal dengan Allah, hablum minallah. Sedangkan melakukan kebaikan untuk orang lain, berbuat baik untuk orang banyak, bermanfaat buat orang lain, ini adalah merupakan hubungan sosial kemanusiaan, hablum minanas. Maka dua inilah, kata Nabi, tidak ada bandingannya, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih hebat dari keduanya, yaitu iman dan bermanfaat untuk orang Islam. Maka oleh karena itu, bagaimana kita sebagai manusia mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu mengistiqomahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun mampu memberikan kebaikan buat orang banyak, memberikan kemanfaatan buat orang lain. Karena hidupnya kita di atas bumi ini memiliki fungsi yang dua. Kedudukan kita di atas bumi ini punya fungsi dua. Yang pertama, fungsi kita yang pertama adalah sebagai Abdullah. Kedudukan kita di atas bumi ini yang pertama adalah sebagai hamba Allah. Dan kedudukan kita di atas bumi yang nomor kedua adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, bagaimana kita ini harus mampu menjalankan apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Sebagai hamba Allah, kita harus menegakkan hukum halal dan haram. Sebagai hamba Allah, kita harus taat, patuh, tunduk terhadap aturan-aturan Allah. Suka, tidak suka, senang, tidak senang, enak, tidak enak. Karena ini adalah merupakan perintah dari Allah. Sikap kita sebagai hamba Allah, sami'na wa ata'na. Itulah yang disebut dengan kesolehan ritual. Lalu fungsi kita yang kedua adalah sebagai khalifah. Bagaimana kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini mampu menciptakan kemaslahatan berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita ini bisa maslahat hidup di tengah-tengah masyarakat. Mampu memberikan kemaslahatan hidup di tengah-tengah orang banyak. Karena manusia itu enggak cukup kelihatan benar saja. Sebab ketika dia benar hubungan Allah dengan hubungannya bagus dengan Allah, tapi kurang bagus hubungan dengan sesama manusia. Atau sebaliknya, hubungan dengan manusia begitu baik, tapi kurang baik hubungan dengan Allah. Itu namanya tidak sempurna. Sebab ketika kita baik hubungan kita dengan Allah, tapi kurang baik hubungan kita dengan sesama manusia, ada ayat yang kita langgar. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, duribat alaihimudillatu aynama thukipu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ayat ini hitobnya adalah untuk Bani Israel, tapi umum lafaznya adalah untuk kita. Al-ibrah bi umumil labdi la bi khususi sabab. Artinya dimanapun kita berada, kita ini akan ditimpa kehinaan, kita ini akan ditimpa kenistaan, kecuali kita mampu menjalin hubungan baik dengan Allah dan mampu menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Maka oleh karena itu, dua peranan inilah yang harus kita perankan agar hidup kita ini supaya seimbang. Tapi faktanya seringkali manusia itu enggak seimbang.
Ada yang hubungannya baik dengan Allah, segala apapun yang Allah perintahkan dia laksanakan. Perintah sholat dia lakukan, puasa dia lakukan, sholat berjamaah dia lakukan, sholat sunat di waktu malam dia lakukan, sholat di pagi hari, sholat duha dia kerjakan. Tapi kurang baik hubungan dengan keluarga, kurang baik hubungan dengan masyarakat. Ada orang yang hubungannya baik dengan Allah, segala apapun yang Allah perintahkan dia laksanakan. Sholat dilakukan di masjid, sholat dilakukan berjamaah. Bukan cuma sholat wajib saja dia lakukan, tapi sholat sunat pun dia lakukan. Bukan cuma puasa wajib yang dia lakukan, puasa sunat pun dia lakukan. Tapi pelitnya sampai 17 keturunan. Itu juga namanya enggak sempurna. Ada juga orang yang bagus hubungan dengan sesama manusia, punya sifat yang rengah, punya sifat yang dermawan. Di mana masjid sedang dibangun dia sumbang, di mana musholah dibangun dia bantu, di mana pondok pesantren dibangun dia bantu, yatim piatu dia santuni, yatim orang-orang duafa, fakir dan miskin dia bantu. Tapi tidak baik hubungannya dengan Allah. Ketika Allah memerintahkan puasa dia tidak puasa, ketika Allah memerintahkan sholat dia tidak sholat. Itu juga tidak seimbang. Maka oleh karena itu, dua peranan inilah yang harus kita lakukan ketika kita berada di atas bumi ini. Saudara, di dalam sholat pun kita diajarkan, setiap selesai melaksanakan sholat, kita diperintahkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dan ketika salam kita disunahkan, salam yang pertama nengok ke sebelah kanan, salam yang kedua nengok ke sebelah kiri. Ini artinya bahwa jangan pernah merasa cukup dengan sholat, karena sholat ini adalah hubungan vertikal kita dengan Allah, hubungan hablum minallah. Akan tetapi kita harus senantiasa mampu melakukan ubudiyah kita, melakukan kebaikan kita untuk orang banyak. Kita lihat sebelah kanan, kita lihat sebelah kiri. Di kanan ada orang tua kita yang di kanan ada guru kita yang sering mendidik kita. Di kanan ada anak-anak yatim, di kanan ada orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Kita bantu sekemampuan kita. Di kiri ada masjid yang sedang dibangun, di kiri ada musholah yang sedang dibangun, di kiri ada pondok pesantren yang sedang dibangun, di kiri ada majlis taklim yang sedang dibangun. Sekemampuan kita, kita mampu untuk kita bantu sekemampuan kita. Itulah namanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, baik hubungan kita dengan sesama manusia. Insya Allah kalau kita hubungan kita sudah baik, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita baik dengan sesama manusia, maka insya Allah status kita dinyatakan sebagai orang yang soleh.